Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mitra Wirdawati, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Wajo, UPTD Negeri 2 Mageseleng. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari kenyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari motivasi eksternal. Sehingga guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri anak agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun atau tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan selanjutnya, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama.
Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menentukan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya akan lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering membuang sampah sembarangan dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol saya sebagai guru untuk tidak lagi menjadi penghukum dan pembuat merasa bersalah, tetapi yang sebaiknya menjadi manajer. Karena jujur saja sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum, pemantau, dan pembuat merasa bersalah. Dan perasaan saya pada saat itu adalah sering merasa sedih dan kecewa ketika yang terjadi tidaklah sesuai harapan, serta merasa bersalah karena harus memberikan sanksi atau hukuman jika murid saya membuat kesalahan. Dan setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Sehingga banyak perubahan yang membuat perasaan saya menjadi lega, tenang, dan bahagia, serta sangat menyadari bahwa komunikasi sangat penting dan efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menerapkan dua tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Dengan memberikan pernyataan bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan pertanyaan apa yang kamu lakukan tersebut adalah hal yang baik. Tentu saja ada, dan hal lain yang perlu dipelajari lebih dalam untuk proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, guru dan rekan sejawat, guru dan kepala sekolah, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, sehingga dapat menjadi kebiasaan yang membentuk karakter positif saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.